Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10 Pernikahan yang Terpaksa Kandas. Yaya pun segera masuk ke dalam mobilnya. Ia melajukan mobilnya sambil memperhatikan sekitar. Mencari masjid terdekat untuk melaksanakan kewajibannya. Setelah menemukannya, Yaya pun bergegas turun dan pergi ke tempat wudhu. Ia segera mensucikan diri dan melaksanakan kewajibannya yang hampir saja tertinggal. Saat salam terakhir, Yaya lantas menengadahkan kedua telapak tangannya. Air matanya mengalir deras. Rasa sakit, sesak, dan kecewa ditumpahkannya dalam sebuah doa. Diadukannya segala kesedihan dan kepedihan selama 35 hari ini pada Sang Pencipta, berharap hatinya bisa lebih tenang dan tentram. 35 hari usia pernikahannya. Tapi satu hari pun ia belum pernah ia lewati dengan kebahagiaan. 35 hari setelah pernikahan, ia justru menemukan fakta tak terduga di 35 hari setelah pernikahannya. Hatinya hancur, hatinya patah, hatinya tercerai, berai di usia 35 hari setelah pernikahan. Padahal biasanya, 35 hari pertama setelah pernikahan itu masih hangat-hangatnya. Masih bersemangatnya. Namun yang ia rasakan, justru sehancur-hancurnya. Yaya mengadu pada Tuhannya, memohon agar diberikan kekuatan, memohon agar diberikan ketabahan, memohon agar diberikan kesabaran. Setelah selesai, Yaya kembali ke dalam mobil. Ia masih memakai mobil Alifa saat teringat tujuannya pergi tadi. Yaya pun melajukan mobilnya menuju apartemen Andrian. Bila awalnya ia hanya akan mengambil beberapa barang saja, maka kali ini ia akan mengambil semua barangnya. Ia pun memastikan ini merupakan terakhir kalinya ia menginjakkan kakinya di sana. Setibanya di apartemen Andrian, Yaya Akun segera mengemas barangnya ke dalam koper yang memang ada di sana. Ia memasukkan semuanya tanpa menyisakan satupun. Bahkan foto pernikahan mereka pun ikut Yaya turunkan. Ia mengeluarkan potretnya dan merobek potret tersebut menjadi potongan kecil lalu membuangnya ke tempat sampah. Yaya sudah bertekad, ia akan melepaskan Andrian dan membuang segala kenangan tentangnya. Tak ada yang perlu ia perjuangkan, tak ada yang perlu ia pertahankan. Segalanya telah hancur, luluh lantak tak berbentuk lagi. "Sayang, kau ada di mana?" tanya Danang melalui sambungan telepon. Entah mengapa sejak siang tadi, hatinya tidak bisa tenang sama sekali. Bukan hanya dirinya, tapi juga Dina. Lalu laporan dari jiwa membuat perasaannya semakin tak tenang. "Pa, tadi jiwa mampir ke resto terus ketemu sama Mbak Iva. Pas lagi ngobrol, Mbak Iva keceplosan bilang kalau Mbak Yaya tidur di resto." Jiwa terkejut dong. Pas mau tanya lagi kok gitu, Mbak Iva malah gak mau cerita. "Mbak Yaya, kan pengantin baru, kok malah tidur di resto sih? Apa mungkin Mbak Yaya diusir sama kalian ya?"
Ucap Jiwa sore itu saat Danang baru pulang bekerja. Sontak saja Danang jadi khawatir. Ia pun mencoba menghubungi Yaya, tapi Yaya tidak merespon panggilannya sama sekali. Dengan rasa khawatir yang membuncah, Danang dan Dina akhirnya memilih pergi ke restoran. Namun jawaban Alifa membuatnya tak tenang. Danang tidak hanya menanyakan tentang keberadaan Yaya, tapi juga mengenai kebenaran kalau Yaya tidur di restoran. Awalnya Alifa menolak memberikan penjelasan. Ia bahkan memilih berbohong. Namun karena Danang dan Dina terus mendesaknya, akhirnya Alifa pun mau bercerita tentang apa yang alami Yaya setelah menikah. Sontak saja Danang dan Dina terhenyak. Mereka terduduk lemas setelah mengetahui fakta tidak terduga itu. Fakta kalau rumah tangga anaknya sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Yaya pulang lebih awal sendirian saat bulan madu. Yaya ada di apartemen Mas Rian, "Pa," jawab Yaya sesak. Mungkin karena terlalu lama menangis tadi membuat suaranya jadi terdengar sengau. "Suara kamu kenapa?" tanya Danang lembut. Yaya terkejut, padahal sudah sebisa mungkin ia bersikap biasa saja. Yaya hanya sedang sakit tenggorokan, Pa," kilah Yaya. Bukan karena abis menangis, Yaya menelan ludah. Ia tidak menyangka kalau ayahnya bisa menebak kalau ia baru saja menangis. "Menangis? Hehehe, memangnya siapa yang menangis sih, Pa? Yaya beneran sedang sakit tenggorokan. Kayaknya mau flu nih." Yaya tetap saja berusaha berdusta. Ia memang berencana untuk jujur pada kedua orang tuanya. Tapi belum saat ini sebab ia merasa belum siap. "Berhenti berdusta, Nak. Meskipun Papa bukanlah ayah kandungmu, tapi Papa sangat tahu bagaimana anak Papa. Pulang ya, sayang. Papa tunggu di restoran. Kalau kamu sudah tidak sanggup, pundak Papa masih sanggup untuk menjadi tempatmu bersandar. Kamu masih punya Mama dan Papa, Nak. Telinga Papa masih sehat untuk mendengar segala keluh kesahmu." Kedua tangan Papa juga masih kuat untuk merangkul dan memelukmu. Jangan sembunyikan kesedihanmu, sayang. Kau tidak sendiri di dunia ini. Ada Mama, Papa, dan jiwa yang akan selalu menyayangimu, ucap Danang penuh emosi. Emosi kesedihan yang begitu mendalam. Sedih mengapa rumah tangga putrinya yang harus dilanda prahara seperti ini. Namun ia tetap berharap rumah tangga anaknya akan baik-baik saja. Tiba terdengar suara isakan dari bibir Yaya. Ayah sambung rasa ayah kandung. Inilah yang Yaya alami. Danang memang menyayanginya layaknya anak kandung sendiri. Bahkan ia tidak pernah membedakan dirinya dengan jiwa. "Yaya, kau kenapa, Nak? Apa perlu Papa jemput ke sana?" panik Danang. Yaya menggeleng, namun saat sadar ayahnya tak mungkin melihat gelengan kepalanya, ia pun kembali berbicara. Enggak perlu, Pa. Sebentar lagi Yaya ke resto." Danang pun mengiyakan. Setelah mengucapkan untuk hati di jalan, panggilan pun ditutup. Sebelum pergi, Yaya kembali mengedarkan pandangannya. Ia tersenyum getir. Bahkan belum lama ia tinggal di sana. Tapi kini ia sudah harus pergi lagi. Bukan pergi untuk kembali, tapi pergi untuk selamanya.
Dipukulnya dada yang sesak, sebelum akhirnya ia melangkah dengan pasti untuk meninggalkan segala kenangan yang menyedihkan di sana. Sementara Yaya sedang dalam perjalanan menuju restoran, di kediaman Marisa, tampak ibu satu anak itu sedang memeluk Andrian dari belakang. Keduanya kini sedang berada di balkon kamar. "Ian, apa setelah ini kita akan segera menikah?" tanya Marisa. Andrian membalikkan tubuhnya dan memeluk Marisa. "Ya, kita tidak bisa menundanya lagi. Maaf karena sudah terlalu lama membuatmu menunggu. Maaf karena sudah membiarkanmu berjuang sendiri untuk Tania." "Tak apa, tak masalah. Asal setelah ini kita bisa benar-benar menikah, aku sangat senang sekali," ujar Marisa riang. "Oh ya, tadi Yaya bilang mengenai pembatalan pernikahan. Apa kau belum pernah menyentuhnya?" tanya Marisa penasaran. Andrian mengangguk membuat mata Marisa membola. "Aku tidak pernah menyentuhnya, hanya kau yang pernah kusentuh. Tak ada yang lain." "Benarkah?" Andrian mengangguk mantap. "Ian, aku benar-benar senang sekali. Tapi sejujurnya aku merasa bersalah dengan Yaya. Dia pasti sangat terluka karena kita." Andrian diam. Sebenarnya ia pun merasakan hal yang sama. Namun untuk mempertahankan Yaya, ia sadar itu sudah tak mungkin. Namun Andrian pikir, tidak ada salahnya mencoba sekali lagi, bukan? Apalagi memikirkan siapa Yaya. Semua orang pasti akan mencemoohnya saat mengetahui apa yang sudah terjadi. Terlebih rekan sekantornya. Saat itu, ia begitu bangga memperkenalkan Yaya yang merupakan putri seorang dokter. Meskipun Marisa tak kalah hebat sebab ia seorang pemilik butik, tapi bila mendapatkan keduanya, bukankah itu jauh lebih baik? "Tak usah kau pikirkan, aku nanti akan kembali meminta maaf padanya. Tapi kau akan benar membatalkan pernikahan kalian, bukan?" "Ah, itu, iya. Bukankah kau sudah dengar tadi kalau aku sudah memilih dirimu?" "Sudahlah, jangan bahas ini terus. Aku sudah lapar, apa kau bisa memasakkan sesuatu untukku?" Marisa mengerucutkan bibirnya. "Ian, kamu kan tahu aku gak bisa masak. Kok malah nyuruh masak sih?" omel Marisa. Ia yang tadinya tersenyum girang di pelukan Andrian kini berubah cemberut. Aku lupa." Entah mengapa, tiba-tiba ia mengingat masakan Yaya. Yaya baru saja tiba di restoran. Melihat keberadaan sang ayah pun ibu membuat air mata Yaya merebak begitu saja. Melihat sang putri menangis sambil menggeret koper yang mereka yakini pasti berisi barang-barangnya. Membuat mereka semakin yakin kalau putrinya bukan sekedar sedang tidak baik-baik saja. Namun lebih dari itu, keduanya tak mampu menahan kesedihan. Danang pun segera beranjak mendekati Yaya kemudian menariknya ke dalam pelukan. Tangis Yaya pecah. Raungan kepedihan itu membuat siapapun yang mendengar ikut meneteskan air mata. Dina pun tak mampu mencegah desakan yang kian hebat di mata. Ia menangis, ia pun ikut mendekat. Danang lantas menariknya ke pelukannya juga.
Ketiganya menangis bersama. Tangisan kesakitan, kekecewaan, luka, dan jiwa yang hancur melebur menjadi satu. Danang dan Dina memang belum mengetahui pasti apa yang sudah terjadi, tapi mendengar bagaimana tangisan Yaya membuat keduanya kian yakin, masalah yang terjadi sudah tak mampu ditoleransi lagi. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya Yaya sudah bisa lebih menenangkan diri. Ia pun tak ingin membuat kedua orang tuanya kian bersedih akibat permasalahan yang menimpanya. Sekarang jelaskan sama Papa, sebenarnya apa yang sudah terjadi. Papa harap jangan ada yang tutupi lagi. Apa kau sudah siap menceritakan segalanya? Tanya Danang berusaha bersikap tenang. Padahal sebenarnya, gemuruh di hatinya sudah kian menjadi. Rasa takut dan cemas membuat pikirannya tak tenang. Iya, sayang, ceritakan apa yang sudah terjadi, dan kenapa kau membawa koper. Apa, kalian akan berpisah? Tanya Dina pelan. Yaya mendongak, mengingat pernikahannya yang baru berjalan 35 hari harus berakhir membuat dadanya kian sesak. Bukan perpisahan yang ia sesali, tapi keputusan gegabahnya yang mau saja diajak menikah tanpa berpikir panjang. Seandainya ia berpikir panjang terlebih dahulu, seandainya ia tidak gegabah, seandainya ia meminta petunjuk dari Sang Pencipta terlebih dahulu, mungkin semua takkan menjadi seperti ini. Bukan hanya hatinya yang hancur, tapi kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya pun akan ikut hancur. Nama baik keluarga pun ikut dipertaruhkan. Semua gara kebodohannya. Semua gara sikap ceroboh dan gegabahnya. Maaf. Yaya udah nggak sanggup. Yaya sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga Yaya. Yaya dan Mas Rian sepakat akan segera berpisah. Aku akan segera mengajukan pembatalan pernikahan kami. Apa? Mereka terkejut bukan karena Yaya dan Andrian yang akan berpisah. Tapi mereka terkejut karena kata Yaya yang akan membatalkan pernikahan. Bukankah itu artinya selama menikah mereka belum melakukan hubungan selayaknya sepasang suami istri? Bagaimana bisa? Mereka pun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah sebelum menikah Andrian selalu bersikap seakan seorang pelindung yang begitu mencintai dan menyayangi Yaya? Hal itulah yang membuat keduanya akhirnya mempercayakan Yaya pada dirinya. Yaya mengangguk. Yaya tahu, cepat atau lambat orang tuanya akan tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Yaya lantas segera menceritakan segalanya tanpa ada yang ditutupi. Bahkan Yaya juga menunjukkan rekaman di ponselnya. Danang sontak memucat. Ingatannya seketika terlempar ke masa lalu. Mengapa? Kejadian yang menimpa Yaya hampir sama persis seperti apa yang pernah aku lakukan pada Ana. Ya Allah, ada apa ini? Apa? Yaya sedang menuai akibat perbuatanku di masa lalu. Ya Allah, kenapa harus Yaya yang mengalami ini? Kenapa tidak engkau hukum saja aku? Jangan anakku. Dia tidak bersalah. Aku yang salah. Aku yang jahat. Aku yang kejam. Bukan anakku. Melihat sang ayah terdiam dengan wajah memucat Yaya sontak khawatir.
Ia pikir itu pasti karena sang ayah bersedih karena nasib malang yang menimpanya. Dina terdiam dengan hati yang bergemuruh. Ia tahu apa yang suaminya pikirkan. Tak ingin sang ayah kenapa, akhirnya Yaya memilih pulang ke rumah orang tuanya sambil mengantar keduanya. Awalnya Alifa berniat mengantarkan mereka sebab ia tahu pasti ketiga orang itu sedang tidak baik-baik saja. Namun Yaya menolak. Ia mengatakan kalau ia baik-baik saja. Ia masih bisa menyetir seorang diri. Alifa lantas setuju. Yaya pun akhirnya segera berlalu pulang ke rumah bersama orang tuanya. Di atas sajadah, Danang tampak tergugu. Ia benar terguncang dengan apa yang Yaya alami ini. Ia sungguh menyesalkan segala yang terjadi. Padahal Yaya bukan putri kandungnya, tapi kenapa ia harus ikut menanggung dosa masa lalunya? Dina masih tak mampu berkata-kata. Ada rasa resah pun kesal dalam hati. Ingin rasanya ia meluapkan amarahnya pada sang suami sebab apa yang menimpa Yaya persis dengan apa yang pernah Danang lakukan pada Ariana. Meskipun Ariana sudah memaafkan segala kesalahan suaminya, namun nampaknya buah perbuatan itu masih harus mereka tanggung. Namun bila ia pikir kembali, kalau kejadian itu tidak terjadi, bisa jadi ia pun takkan pernah bertemu dengan Danang. Dan Yaya takkan pernah mengenyam yang namanya kasih sayang seorang ayah. Bahkan mungkin saat ini Yaya sudah tiada karena penyakitnya dulu. Namun berkat Danang, semua itu tidak terjadi. Ia bukan hanya sudah menjadi seorang suami dan ayah yang baik, tapi dengan perantaranya pula Yaya bisa disembuhkan. Dina memeluk tubuh Danang dari belakang. Ia pun ikut menangis. Ia tahu, suaminya merasa bersalah atas apa yang menimpa Yaya. Namun tak ada waktu untuk menyesali segalanya. Semua sudah terlanjur terjadi. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya agar Yaya bisa segera bangkit dan menyembuhkan hatinya yang lara. Atas pernikahannya yang terpaksa kandas dalam 35 hari setelah pernikahan. Maafkan, Mas, Din. Semua salah, Mas. Karena perbuatan Mas di masa lalu, Yaya jadi harus ikut menanggung dosanya. Lirih Danang tergugu. Guncangan itu begitu hebat. Rasanya dadanya begitu sesak membayangkan betapa hancur hati Yaya saat ini. Sudahlah, Mas. Semua sudah terjadi. Mau menyesal pun sudah percuma. Yang terpenting aku tahu, Mas sudah sangat menyesal. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyembuhkan hati Yaya. Yaya memang terlihat tegar, tapi kita sangat tahu, dia itu sangat rapuh. Kita berdoa saja, semoga badai ini segera berlalu. Semoga Yaya nanti dipertemukan orang yang benar baik dan mau menerima ia apa adanya. Mungkin Rian memang bukan jodoh Yaya. Bukankah lebih baik begini, mengetahui kebusukan Rian lebih awal? Mas bisa bayangkan bagaimana hancurnya hati Yaya nanti saat mengetahui segalanya belakangan. Apalagi kalau mereka sudah memiliki anak. Beruntung Yaya masih belum tersentuh, jadi kita masih bisa mengajukan gugatan pembatalan pernikahan, ujar Dina yang berusaha untuk bijak. Danang membalikkan badannya. Ditatapnya wanita yang sudah belasan tahun hidup bersamanya itu. Dina mendongak.
Disapunya air mata di pipi sang suami. Danang tersenyum. Ia merasa beruntung memiliki perempuan itu sebagai pendampingnya. Ya, Mas akan mengurus segalanya. Mas akan mengurus pembatalan pernikahan Yaya secepatnya. Tak ada maaf untuk pengkhianat seperti Rian. Apalagi dia sudah menipu Yaya mentah-mentah. Kau benar, mungkin ini yang terbaik. Bukan hanya agar Yaya bisa lepas dari laki belangsak itu, tapi juga dari keluarganya yang toksik. Jujur saja, Mas sekarang sangat ilfil dengan keluarga itu. Dari sikap mereka saja begitu kentara kalau mereka tidak menyukai Yaya. Entah apa permasalahannya, sikap mereka berbanding terbalik dengan saat pertemuan pertama dulu. Mas, benar. Selama ini aku bersabar dengan sikap mereka karena menghargai mereka sebagai keluarga Rian. Aku pun tidak ingin hubungan dua keluarga rusak, jadi aku memilih diam saat mereka melontarkan kata-kata yang menyinggung hati. Namun sekarang tidak lagi. Aku juga justru senang Yaya bisa melepaskan diri dari keluarga toksik seperti mereka. Tak ada yang perlu dipertahankan lagi. Segalanya sudah berakhir. Yaya berhak mendapatkan laki lain yang lebih bisa mencintai, menyayangi, dan menghargainya. Tidak seperti bajingan satu itu, timpal Dina yang ikut geram dengan apa yang sudah Rian dan keluarganya lakukan pada Yaya. Bersambung.